kita memulai pembahasan kita. Kitab suci merupakan catatan sejarah yang paling otentik untuk mengenal gereja Katolik. Kitab suci sebagaimana digunakan sekarang merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin oleh Santo Hieronymus kurang lebih tahun 382 sampai dengan 405 Masehi. Kata gereja dapat ditemukan pertama kali pada Injil Matius bab 16 ayat 18 yang berbunyi, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di sini saya hadirkan perbandingan teks dengan versi dalam bahasa Inggris, versi King James Version yang berbunyi, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Jadi, kata jemaat dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris church. Lebih lanjut lagi, kata church yang ada berasal dari bahasa Portugis igreja. Sedangkan kata igreja ini merupakan terjemahan dari versi bahasa Latin yakni Ecclesia. Dan kata Ecclesia ini pun berasal dari kata dalam bahasa Yunani Ekklesia. Semua kata tersebut menunjuk pada kata jemaat dalam ayat yang telah kita kutip. Artinya, gereja merupakan sekumpulan orang beriman yang dalam hal ini adalah iman kepada Kristus. Sebagai informasi tambahan, kata gereja menunjuk pada bangunan tempat ibadah. Perbedaannya terletak pada penggunaan huruf G besar dan G kecil. Selanjutnya kita akan melihat asal-usul kata Katolik. Secara etimologis berasal dari kata sifat Katolikos dalam bahasa Yunani. Kata sifat ini merupakan gabungan dari kata artinya seluruh atau dalam bahasa Inggris throughout, dan kata holos yang artinya semua atau lengkap, atau dalam bahasa Inggris all. Jadi secara singkat, kata Katolikos dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 hendak mengungkapkan sifat menyeluruh. Teks Kisah Para Rasul itu sendiri berbunyi dalam versi King James Version, "Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of Lord, and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied." Dalam teks bahasa Indonesianya berbunyi, "Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus." Jadi, kita telah melihat bahwa kata-kata gereja dan kata Katolik dapat kita temukan di dalam kitab suci. Kendati kedua kata gereja dan Katolik dapat ditemukan dalam kitab suci, penggunaan frase gereja Katolik berawal dari pembelaan iman Santo Ignatius dari Antioquia. Pembelaan iman pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan nama apologetika.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 110 Masehi. Dalam suratnya kepada jemaat Smyrna, dalam surat tersebut kita dapat menemukan penjelasan Santo Ignatius demikian. Wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Dengan pernyataan ini, Santo Ignatius membedakan kumpulan orang Kristen dengan pengikut aliran bid'ah Doketisme yang berkembang pesat pada saat itu. Aliran Doketisme adalah aliran yang menentang kemanusiaan Yesus. Dalam ajarannya, disebutkan bahwa tubuh Yesus yang hadir di dunia hanyalah ilusi. Penggunaan nama Gereja Katolik bertahan sejak saat itu dan diwariskan secara turun-temurun dalam kerangka pemahaman menyeluruh yang menunjuk pada tempat. Pemahaman itu disempurnakan sekitar abad keempat oleh Santo Cyrillus dari Yerusalem, yang mengatakan, Church is called Catholic not only because it is spread throughout the world, but also because it teaches completely and without defect all the doctrines which ought to come to the knowledge of man. Kurang lebih begitu deh yang gue baca di buku. Boleh nggak lu jelasin yang tadi? Gue tertarik banget sama yang lu jelasin barusan. Oke deh, gue lanjutin nih ya jadinya. Sejalan dengan kerangka pemahaman di atas, maka kita dapat melihat bahwa Gereja Katolik sejak awal mula senantiasa mendapat tantangan dari pihak luar. Perlu diingat pesan Yesus sendiri, yakni, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaannya di satu sisi ditandai dengan kehadiran para bapa gereja. Mereka berusaha mempertahankan ajaran iman. Sedangkan di sisi lain, melalui Kaisar Konstantinus, dalam kolaborasinya dengan saudaranya Lisinus, kedua penguasa Romawi Barat dan Timur ini mengeluarkan Dekrit Milan pada Februari 313 Masehi. Di sini saya kutipkan sedikit isi dari Dekrit Milan tersebut. When we Constantine Augustus and Licinus Augustus met so happily at Milan and considered together all that concerned the interest and security of the state, we decided to grant the Christians and to everybody the free power to follow the religion of their choice, in order that all that is divine in the heavens may be favorable and propitious towards all who are placed under our authority. Secara singkat, dekrit ini memberikan kebebasan beragama dan toleransi penuh kepada kekristenan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus. Di samping tokoh Konstantinus Agung ini, kita dapat melihat tokoh lainnya, yakni Kaisar Theodosius I. Gereja Katolik pada masa Kaisar Theodosius I ditetapkan sebagai agama negara. Pernyataan ini tertuang dalam Dekrit Tesalonika tertanggal 27 Februari 380 Masehi. Sedikit saya kutipkan isi dari Dekrit Tesalonika tersebut. It is our desire that all the various nations
which are subject to our clemency and moderation, should continue the profession of that religion which was delivered to the Romans by the divine Apostle Peter. We authorize the followers of this law to assume the title Catholic Christians, but as for the others, since in our judgment they are foolish madmen, we decree that they shall be branded with the ignominious name of heretics, and shall not presume to give their conventicles the name of churches. The punishment which our authority, in accordance with the will of heaven, will decide to inflict. Secara tidak langsung, dengan dikeluarkannya dekret Tesalonika ini, penyebaran kekristenan pada masa itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan negara Romawi.